Grangernya masih kan ya. Ya mau nggak mau sih menurut gua Granger jadi opsi yang oke banget nah kan. Masih diambil juga. Tapi bedanya Phoveusnya diambil terlebih dahulu nih. Berarti 3 core utamanya nih yang bisa dibilang position 1 sampai 3-nya dimunculkan dulu. Walaupun ya dari Phoveus biasanya sih masuk di atas menit 9 atau di atas menit 5 bahkan dia akan turun positionnya. Yang mid lane akan naik di position 3, Phoveusnya akan di position 4. Tapi ya it's okay, apapun yang terjadi nanti Phoveusnya akan ada di depan untuk team fight. Dan seenggaknya sekarang mereka punya hero yang bakal bisa ganggu nih kondisi dari Harit walaupun lompat-lompat terus. Iya, setidaknya ada solusi ya, satu solusi dari Blacklist. Namun Lazy di another pick, mereka mau coba untuk memprioritaskan ke area mana dulu nih. Terpantau sudah ada jungler dan juga output damage ya dari Lazy. Mau ngambil badan dulu kah? Itu dia Tigreal. Nampaknya menjadi jawaban untuk kembali membawa counter setup yang sempat membawa mereka untuk mencuri 1 poin kemenangan ya. Sedangkan masuk ke bagian dari banding selanjutnya, Lazy mungkin bisa mempersempit lagi hero-nya Haji sih. Kayak Iya. Kalau misalkan ngelihat dari Tigreal, gua rasa ini menjadi setup ataupun counter setup yang manis banget. Burst damage-nya ada gitu loh. Suyo, terus kayak dari Harit. Dan targetnya masih ke arah mid lane ya dari Lazy Sport. Mau dia first pick, mau dia second pick, dia akan bene itu. Dan kelihatan banget dari Blacklist, mereka sangat-sangat waspada dengan assassin. Kayak template-nya tetap sama gitu loh, mau di first atau second ya. Sebenarnya dia punya opsi kan, mau ngambil Fanny bisa, mau ngambil dari Hayabusa bisa. Lui sih, nggak tahu kenapa ya, tapi di PH Lui itu ngeri banget loh, ngeri banget. Tier S banget ya. Iya, ngeri banget, kayak level 4 aja dia udah bisa ada dimanapun yang mungkin lu nggak expect. Terus kayak di late gamenya DPS-nya dari damage continuous dari Lui-nya juga kayak Saka non-stop. Walaupun gak ada escape padahal kan dari Harit kan. Dari Lui maksudnya. Sejauh ini kan yang kita kenal juga permainan dari negara Filipina adalah penguasaan makronya yang emang out of the box ya. Ini mungkin jadi satu faktor mengapa Luoyi ini jadi pilihan banget tier S yang harus ditutup dan diperebutkan. Tapi masuk ke area banning selanjutnya juga ada satu hilo teleport mungkin yang diperhatikan oleh Lazy Esports ya. Bicara soal macro play yang luas, ada chips yang ditutup, kemudian ada Faramis juga untuk menghindari prolong team fight yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Blacklist Internasional. Memantau belum adanya mid lane oriented untuk Haji. Dan Idit, Idit ban. Mungkin targetnya bisa kembali mengarah ke area XP ya dari Blacklist Internasional untuk Lazy. Habisin ya. Upload lagi mungkin oke aja. Dulu badan utama lah. Biar Tigreal-nya nanti bakal fokus untuk sembunyi. Datang implosion mungkin karena banyak nantinya, atau dia nggak perlu pakai flicker untuk implosionnya. Opsi yang sebenarnya oke sih. Dan ngeliat Lukas berarti masih open ya? Oh iya, Lukas. Dipakai nggak nih? Lumayan banyak trial and error dan juga cocokologi dari Lukas. Badan juga enak banget, apalagi di area XP juga lumayan cocok. Apakah ini bakal coba untuk diimplement dari Lazy? Karena prioritasnya mengarah ke area Parsh yang masuk ke rangkaian band sebenarnya tadi dari Blacklist ya. Udah diambil sama teman-teman dari Lazy Esports-nya, lumayan bisa jadi weakness point juga gak sih buat Granger-nya? Tapi di night pick sih jujurnya. Angela Joy. Kayak pernah lihat nih meta Angela Joy. Angela Joy Phoveus Granger kayak pernah lihat sama Hilda. Hildanya berarti roamer. Angela mid lane. Oke, menarik. Sangat-sangat menarik. Oke, mereka 2 magic sih soalnya. Cuman lagi-lagi dari draft Blacklist Internasional, kekurangan mereka hanya ada di area of effect high ground-nya mungkin ya, untuk di situasi genting seperti game yang pertama tadi. Tapi ya dengan area kombinasi ini setidaknya ini ngejob untuk adanya prolong team fight yang bisa dibawakan juga nih, tipikal fight yang mau dibawa oleh Blacklist Internasional. Karena satu hero terakhir dari Lazy Esports akan mengarah ke area mana untuk ngedinal dari team fight powernya Blacklist. Mungkin badan sih. XP lane-nya betul badan. Hylos so far masih terbuka. Hylos, Gatot Kaca, Khalid mungkin. Itu dia Khalid. Tapi apakah Lukas? Itu dia akhirnya Lukas muncul. Debut berarti ya, debut pertama dari Lukas nih. Buat teman-teman nih yang ngakunya master Lukas banget dah. Pokoknya nih akhirnya hero kalian dimunculkan juga. Gameplaynya gimana ya? Kita akan lihat nih Dare mainnya nanti seperti apa, emblemnya seperti apa. Tapi so far yang pasti dia punya badan. Lukas ini bisa dibilang badan yang cukup strong lah, cukup strong untuk ada di bagian depan. Hati-hati sama Hildanya aja nih, karena gua rasa bentar-bentar Hilda yang megang Haji tuh. Oke. Hilda mid kah? Hilda mid kah? Oke, kita akan lihat sebentar lagi ya eksekusinya akan seperti apa.
Ya mungkin kelemahan dari Lucas mainin karya early clear-nya ya, tapi untuk team fight ini benar-benar strong banget sih, dan ini yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman dari Blacklist International, yang dimana mereka tertinggal 1 poin, berbeda dan berbanding terbalik dengan adanya 1 agregat poin boostingan yang sudah diamankan oleh Lazy Esports. Dan nampaknya kita akan melihat secara langsung fakta di lapangan bagaimana 10 hero tersebut diungkap oleh kedua belah tim. So without any further ado, let's catch up to the Land of Doubt. Ya, mampukah Blacklist menyamakan kedudukan untuk game yang kedua? Dan ya Hildanya Hilda mid lane. Oke, dia nggak pakai romer soalnya, yang pakai romer kan Parks tadi kan. Nah, dia udah dapetin, mungkin cari ininya apa? Favor romnya biar ada efek healnya juga. Dan sebenarnya nggak masalah sih, Hilda mid lane menurut gue it's fine. Dia clearnya juga lumayan cepat. Setelah dia clear dia bisa jalan lagi. Apalagi kita tahu lah, Hilda itu kan memang dia early pressure-nya kan yang dicari. Kalau dia di XP lane takutnya dia ngadu damage lah, bikin dia jadi telat jalan. Kalau di mid lane udah clear tinggal itu kasih pressure terus. Dan juga pressure rotasinya juga jadi luas banget kalau di area mid ya, nggak bawa karya konklusif, masih menyelipkan 1 trial juga untuk adaptive damage dan Wilderness Blessing yang buat rotasi yang dibawakan oleh Haji ini bakal enak banget di early pressure yang mau dibawakan dari tipikal hero Blacklist International, yang dimana sejauh ini early pasti fokusnya berada di area XP lane. Bahkankah Haji terpaksa menggunakan sprintnya juga. Sementara dari Der tadi dia juga harus menggunakan emblem tank ya untuk dasarnya, mengingat dari Lucas sendiri juga sekarang digunakan sebagai frontliner nih. Makanya daripada dia pakai emblem fighter atau assassin yang cari damage juga, takutnya malah nggak sekuat itu, makanya dia tadi full defense. Bahkan untuk talent keduanya pakai tenacity, pertamanya pakai thrill dan terakhir pakai brave smite. Itu dia ya. Mungkin kalian bisa langsung trial and error juga ya, depends on hasil akhir yang bisa dibawakan juga oleh Der nih dari Lazy Esports, yang akan memberikan 1 buah bantuan ke area objektif, di mana objektif netral kita Turtle sudah mulai muncul. Ada beberapa rotasi arus beberapa detik yang bisa dimaksimalkan juga. Dan terpantau Der masih tersendat di level 3. Begitupun juga dengan JM Pinkman yang udah ready. Dengan adanya 1 buah infernal pursuit dari Pinkman mengarah ke area 1 hero, Parkbetnya dipaksa mundur dan harusnya Turtle dipegang penuh oleh pemain-pemain dari Blacklist International. Ya, free juga sih sebenarnya, kayak nggak ada setup juga. Lazy mungkin sadar ya, dia kalau misalkan sekarang buru-buru, kondisinya ada Angela juga, takutnya continuous team fight-nya masih dimenangin. Buset, Veteran Strike langsung di spam, namun dengan 1 buah Secret Hammer masih bisa kabur juga dari outplay. Terjebak di bagian depan, Pakbet gak bisa kemana-mana, bahkan damage dari Der masih kurang. Fight back kah? Mulai hadir kali ini teman-teman dari Blacklist International, maju lagi ke bagian depan, namun tim fight terpaksa dihentikan juga. Wow, Blacklist International mendapati 1 buah keuntungan kembali ya pasca Turtle pertama mereka amankan. Dan sangat disayangkan ketika Lazy mereka harus dipaksa mundur untuk tangan kosong karena tidak ada perolehan poin pun nih ya. Dan permainan rotasi yang proaktif terpantau ini yang ngebuat akhirnya Blacklist International bisa mengambil 1 poin eliminasi tadi, Lim. Makanya, tapi keras banget ya itu Hilda mid sih. Susah juga Parsia netes ke Hilda gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan match up mid nih, Parsia lawan apa gitu kan, lawan Cuci atau lebih tipis. Tapi di bagian bottom lane lagi-lagi Secret Hammer, namun Implosion kali ini menjadi penutupan yang sangat-sangat baik. Outplay ditukar dengan Pakbet. Oke, pertukaran yang mungkin tidak begitu adil ketika Romer ditukar dengan adanya God Lane. Tapi ini menjadi poin keuntungan bagi pemain-pemain Lazy Esports, walaupun James Punks ini udah mulai dipantau terus nih. Karena 3-man move dari Blacklist International udah mulai start di menit ketiga sih. Early rotasi yang cukup ngeganggu. Jungle pattern yang dimiliki oleh James Punks ini juga udah mulai dibawakan oleh Blacklist International. Harus dibawa farming sih, ngeliat dari hero-heronya Lazy ya. Cuman serba salah, karena dibawa farming pun late game Lazy Esports ini kayak masih terbilang so-so aja sama Blacklist International. Dia punya frontline yang oke, dia punya landing management yang bagus. Sementara kayak ngeliat dari Blacklist sekarang dia kontrol setengah map nih. Rivernya dijaga semua, tengah ke bawah. Asli sih, ditambah lagi hero mereka juga ngebawa karya mobility hero ya. Dernya udah mulai melakukan perjalanan jauh di area sisi bawah sana, dan nampaknya Pakbet hilang dengan adanya 1 buah hentakannya yang dibuka oleh Haji. Dan harusnya ini menjadi free lord kembali untuk Blacklist International, menjadi keuntungan melimpah untuk Blacklist International. James tadi dia pakai Skypiercer di kondisi seperti ini. Sebenarnya sih kalau dibilang bakal works tergantung nanti tim fightnya seperti apa ya. Dia bisa dapetin kill berarti works. Kalau misalkan dia nggak dapetin, ya itu bakal menjadi 1.500 gold yang sangat-sangat terbuang.
apalagi untuk jungle kan. Dia bisa cari 1.500 gold di awal tuh kayak harga yang lumayan mahal di awal dengan kondisi under pressure ya. Sementara, nah ini ada Fury Hammer juga dari Suyo-nya Jams. Ini bisa bantulah untuk menutup kekurangan damage-nya. Harit udah jadi item pertama yang dimana udah bisa Chrono Dash nih, udah bisa berdansa ya. Seenggaknya di zaman Force dia udah bisa nge-spam dari Chrono Dash. Dan Joy-nya juga udah jadi Starling, ada sustain, cooldown. Ya, harus hati-hati, yang penting jangan sampai dari Lazy Sport itu terbawa sama gameplay yang memang diinginkan oleh Blacklist. Ya, terpantau tadi Pinkman juga udah bisa ngebulatin satu itemnya ya, War X yang ngebuat bantuan rotasinya ini ngasih impact. Sedangkan Dare match up-nya ini masih tersendat di beberapa item pecahan aja untuk survive di area landing yang dimiliki. Dan nampaknya taman bermain sudah mulai ditetapkan di area bottom lane. Terpantau ada area perfect yang luas dibuka melalui satu buah Penetrate Strike, tapi dihindari dengan baik. Tapi tidak begitu baik dengan adanya rotasi yang dilakukan begitu saja oleh James. Dua pemain tumbang. Dan nampaknya Haji berada di area tengah-tengah, tidak mampu untuk memberikan satu buah pergerakan yang cukup. Di mana Lazy Sport masih bisa men-sustain healing damage yang diberikan oleh pemain pada Blacklist International. Lihat bagaimana James Pinkman-nya masih coba untuk mulai beradu mekanik dengan Inflow Pursuit. Menari-nari di area lini pertahanan buat akhirnya Haji berhasil disecure begitu saja. Dan masih mau lebih karena nampaknya Haji sudah mulai dirasuki negara. Satu buah Horde Guard yang buat akhirnya dirinya sustain dan mampu untuk memperpanjang tim fight yang dimiliki di area battle lane sehingga 4 pemain tumbang untuk nothing. Diacak-acak Blacklist International. Mereka tarik ulurnya bagus banget, bahkan tanpa membutuhkan MP. Bayangkan MP sekarang ada di level 11. Dia ambil 2 wave di atas, dia ambil semua jungle milik James. Di bagian atasnya terlihat banget tempo yang sangat-sangat dikontrol. 3.000 gold menjadi awal, menjadi modal yang sangat baik dan perfect turtle didapatkan oleh Blacklist International. Wow, game kedua diawali dengan move yang buruk dari pemain-pemain Lazy Esports, melihat dari banyaknya objektif yang minim untuk bisa mereka eksekusi. Sedangkan Blacklist International seakan-akan mengamuk ya dengan konsep early pressure. Mereka mampu untuk memboyong banyak sekali keuntungan. Di menit kita yang ke-7, 1 kill per menit ya bahkan dari Blacklist International bisa diambil. Dan gak ada yang bisa ngejawab juga nih so far dengan adanya perk yang lumayan bisa dibilang follow up dia untuk masuk, dan timingnya tuh selalu pas karya hero-hero yang mau ngasih follow up team fight, follow up damage karya team fightnya, Lim. Ya. Wah, tapi kalau ngomongin defensifnya sebenarnya masih oke sih. Lazy juga masih punya Parsha kan. Dan memang hero scaling seperti Harit di late game nanti yang bakal bisa lebih bersinar juga. Wih, ini inner turret loh yang hampir aja hilang, dan mau nggak mau harus ngebuang racun musuhnya juga. Jungle ya udah harus direlakan karena udah berkumpul 5 member nih dari teman-teman Blacklist International juga untuk ngambil inner turret. Bawahnya hancur memang, cuman goldnya tetap 3.000 ya, masih belum bisa naik lagi nih. Mungkin nanti akan ada perebutan di netral objektif dari Lord yang pertama. Itu bisa merubah segalanya juga mungkin untuk Lazy kalau memang berani untuk kontes. Karena gua ngelihat mereka masih bisa kontes kok. Purify-nya masih ada di outplay doang aja, nggak ada di yang lain. Jadi implosionnya masih tetap bisa efektif, burst damage-nya masih tetap ada juga. Tapi hati-hati nih, sekalinya mereka salah move atau salah target, kayaknya untuk ngebalikin tim fight Blacklist sangat-sangat capable sih. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan ya bagi kedua belah tim, khususnya Lazy yang tadi sudah di-mention juga. 16 detik cukup produktif untuk Blacklist memaintain landing yang mereka miliki, membekali diri juga dengan satu inner turret yang berhasil diambil. Sedangkan dari Lazy juga nggak tinggal diam, mereka coba untuk mengusahakan hal-hal ya, mengupayakan hal untuk menukar kerugian yang mereka alami juga. Dan Lord Camp Haji mau coba potong sudah mulai muncul ya, dan so far itu dia, Jamsnya udah mulai dipegangin kakinya dan aman-aman, masih aman so far. Tapi setidaknya udah jadi bisa dibilang turning point juga untuk Blacklist, bisa pegang nih, mancing keributan di area Lord Dance yang kedua. Harusnya masih berani ya, Yang sedikit lah untuk open juga, apalagi mereka pakai Suyo kan. Last hit objektif balik lagi Suyo lumayan enak. Vision terbuka, Dare yang ada di bagian depan terreset lagi Lordnya, buying time lagi. Dan lihat dari arah mid lane, Pakbet coba untuk menggunting jalannya, namun Secret Hammer yang harus perhatikan sama sekali karena ada Hard Guard juga. Electrifying Beat, langsung Pakbet menjadi korban di sisi lain. Dare membeli waktu dan Haji menjadi korban pertama next target karena outplay, namun flickernya di cancel. Tumbang sudah outplay, menjadi korban kedua, dibayarkan 3 member. Masih
ada flicker. Chove coba dikejar lagi, Wings by Wing. Mampukah dia selamat? Namun ditempel MP. Berada di sisi turun dari Chove dan hilang sudah 4 member dari Lazy Sports. Wow, tim fight yang cukup terbagi di dua arah ya, yang membuat akhirnya Blacklist harus kehilangan 2 pemain. Tapi pertukaran yang begitu adil ketika mereka masih memiliki jungler. 3 pemain tumbang membuat adanya perbedaan kuantitas atas Lazy Esports. Tapi nampaknya James tidak boleh mengambil resiko terlalu besar sehingga Lord masih diamankan oleh teman-teman dari Blacklist International. Tempo masih ada di Blacklist. Mereka masih pegang kendali dari segi gold, sekarang dari map controlnya juga, bahkan dari segi Lord yang berhasil mereka dapetin. Masuk di menit 10, masih ada pasif juga dari base turret yang dimiliki oleh Lazy. Balik lagi tujuan dari Blacklist International sebenarnya nggak banyak. Walaupun keunggulan goldnya juga udah mulai semakin lebar lagi ke angka 4.000, hampir ke 5.000 gold. Tapi ya defensifnya Lazy juga nggak bisa dianggap remeh nih. Jadi nggak boleh terlalu overcommit dari Blacklist untuk using Lordnya. Ya, mereka harus mengkalkulasikan dengan baik agar bisa mendapatkan advantage sesuai yang diprediksi juga ya. Melihat Lazy punya high ground defense, typical burst damage juga, walaupun memang damage yang ditorehkan oleh Outplayed lumayan terasa perih bagi satu sosok hero yang terbilang glass cannon juga dari Lazy Esports untuk high ground mereka. Dan relaning pushnya berjalan sesuai skenario. Di area bottom lane memang cukup slow push, sedangkan di area top lane ada kawalan dari Lord yang sudah mereka amankan. Bright Isaac menjadi sambutan hangat dalam serangan yang diberikan oleh Blacklist International. Dan nampaknya high ground base yang mereka miliki masih bisa mereka jaga, walaupun wave minion kloter kedua sudah mulai masuk kembali. Terpantau mereka coba untuk memberikan satu penanganan zaman force. Belum ada follow up synchrovision dari Sizo. Sudah mulai menyait tubuh dari 2 pemain dari Blacklist International. Haji dan Outplay tumbang. 2 output damage penting pun harus single, sedangkan JM Pigman berada di area tengah-tengah kerumunan yang membuat akhirnya 3 player ditukarkan dengan area 2 member saja dari Lazy Esports. Terlalu dalam Blacklist International MP. Gerakan yang sangat-sangat brilian. Dia gunting tim fightnya tadi dari arah mid lane. Dia coba langsung masuk dengan Electrifying Blades. Damage-nya masuk memang, tapi teman-teman dari Blacklist sisanya seperti Outplay, seperti Haji tadi itu yang langsung ditabrak. Apalagi posisi minion yang berhasil di-clear. Jadi mereka ada bantuan damage dari turret untuk Lazy Esports. Ini membuat nafas segar untuk mereka. Bahkan goldnya mulai ditarik sedikit. Ya memang masih minus ya, masih dipegang sama Blacklist juga. Tapi seenggaknya dari 4.000 hampir 5.000 gold turun ke 3.000 gold. Sekarang dari sisi item pun kita bisa ngelihat dari Harit yang udah sampai di Holy Crystal dan masuk di item keempat. Divine Glaive mungkin bakal menjadi item yang sangat mengerikan, atau bahkan ke arah Blood Wings. Cari shield lagi karena Zizo tetap menjadi main point dari Lazy Sports. Ya, ancaman terbesar sih. Apalagi tadi posisinya lumayan gak kepegang juga nih di situasi yang krusial untuk Blacklist, yang membuat mereka harus aware dengan adanya setup serangannya diberikan Implosion Connect ke area satu pemain yang nampaknya ini bisa menjadi ancaman juga karena dibalikin di area satu. Hardgate juga mulai masuk, tapi lihat damage yang diberikan oleh seorang Shizu meledak tepat pada sasaran buat akhirnya satu pemain tumbang ditukar dengannya MP yang mengamuk di tengah-tengah pemain dari Lazy Esports hingga 3 member hilang. Double kill berhasil triple kill menjadi penutup dan one man standing tersisa dari Lazy Esports. Wow, paling cepat sekarang Pakbet. Masih di belasan detik lagi minion di arah mid lane masuk. Tapi MP ada gerakan lain yang coba untuk dilakukan oleh MP. Mereka mau ngambil mid dan juga mau ngambil Lord sepertinya. Gak mau terburu-buru, gak mau overcommit lagi seperti Lord sebelumnya. Dan sepertinya midnya masih ke defense juga. Lord adalah satu-satunya keuntungan yang bisa diambil oleh Blacklist International sekarang. Yes, tidak adanya range hero juga ya menjadi hambatan bagi 3 player Blacklist International tadi untuk ngepok ke area high ground base-nya, sehingga solo Lord mampu diatasi dengan baik oleh MP dengan damage yang udah masif banget sih jujur. Dan so far dia punya jaminan hidup yang lebih panjang lagi dengan adanya Park Ziva. Ini yang menjadi faktor penghambat juga. Cuman di Lord pertama, Lazy Esports mampu untuk bertahan dengan baik dan gak menutup kemungkinan Lord kedua masih belum bisa menjadi jawaban juga, karena Blacklist harus belajar mereka gak boleh berfokus ke satu titik lagi aja gak sih dengan adanya gambaran yang sempat mereka dapatkan di Lord pertama tadi. Harusnya gitu sih. Mereka harus belajar overcommit itu bakal tetap bahaya. Gold mereka gak jauh banget bedanya. Damage dari Zizo itu yang harus benar-benar diperhatikan. Mumpung belum ada spell nih, harusnya mereka udah menghitungkan tadi flicker dari Zizo-nya sampai di detik berapa juga. Tapi untuk Trillian Push kayaknya nggak berjalan dengan baik karena bawahnya juga dikontrol oleh Lazy Sports. Dan jalannya tertangkap. Yes, nampaknya udah mulai dipegangin, tapi masih bisa bertahan karena nampaknya ada yang sempat membuying time. Satu base berhasil didobrak
dari Blacklist International coba untuk memutar kembali gerakan dengarnya. Satu buah serangan dari MP membuat akhirnya player dari Lazy Esports hilang begitu saja. Pedat Aspects dibuka dan Lord masih bisa mereka handle. Keputusan yang cukup baik tadi. Angela yang nge-buying time membuat akhirnya 2 turret in total. Best turret dari teman-teman Lazy Esports, tersisa 1 saja yang di arah mid lane. Dan karena James masih butuh waktu, mungkin tengahnya masih akan dicoba, diusahakan seenggaknya. Harusnya ya, karena rombongan minion selanjutnya sudah mulai akan dikawal. Dan teman-teman dari Lazy Esports sudah mulai menarik perimeter untuk mundur main aman terlebih dahulu. Sedangkan dari pemain-pemain Blacklist belajar dari kesalahan, berpuas dengan adanya 3 base ini udah cukup banget buat mereka dapetin keuntungan. Dan mundur nampaknya menjadi jawaban yang wise ya untuk Blacklist. Ya. Tadi si Zhou-nya lagi clear Lord. James di bawah juga tiba-tiba nggak bisa kabur lagi karena Angelanya sempet hard guard ya ke arah Harusnya tadi ke arah MP. Dari segi item, wah tinggal 1 item terakhir aja nih untuk outplay-nya. Mungkin ke arah Malefic Roar. Ya udah jadi juga Malefic Roar-nya. Sementara kalau ngeliat dari Zizo, dia terpaksa menggunakan Oracle nih. Dia nggak bisa full damage karena damage yang diterima juga terlalu sakit gitu kan. Kayak contoh dari Death Sonata, dia harus ada sedikit defensif. Dan juga Oracle ini bersinergi dengan Chrono Dash yang ada shieldnya. Yes, ditambah lagi kali ini Conceal Play sudah mulai menyerap karya satu pemain negara. Implosion di sisi lain Dar juga sudah mulai memberikan 1 buah serangan karya lini pertahanan belakang yang disambut hangat dengannya damage yang masif keluar dari seorang outplay. Dan nampaknya 2 pemain hilang ditukarkan dengannya Pinkman. 3 player tersisa dari Lazy Esports mampukah bertahan dari serangannya diberikan oleh Blacklist International. Masih coba untuk makan tadi ke arah depannya. Dan oke, Zizo mau tidak mau zaman force dikeluarkan, namun damage yang diberikan terlalu sakit. Dan Lazy Esports berhasil mengusir Blacklist International dari base milik mereka. Wow, kembali dipaksa untuk mengamankan karya 1 objektif netral. Nampaknya untuk Blacklist bisa menembus karya ini pertahanan terdalam dari pemain-pemain Lazy Esports. Tidak banyak selain mempersiapkan defense nampaknya karena Lord kembali lagi-lagi diamankan oleh Blacklist International. Oke, masih ada nafas dari Lazy Esports juga. Masuk di menit 16 hampir ke menit 17. Lord yang diamankan oleh teman-teman dari Blacklist International. Seenggaknya ini bukan Lord Evolve ya, ini Lord Enhance. Tapi ngelihat dari perbedaan goldnya, mungkin sekarang masih ada sedikit pengaruh dari beberapa role seperti mungkin dari Pakbet, dari Chove yang belum full item. Ini akan menjadi sedikit perbedaan buat teman-teman dari Blacklist Internationalnya juga. Tapi untuk mode defensif, selama James nggak melakukan hal yang sama seperti tadi, atau bahkan Jamesnya dapat celah, gue rasa Blacklist ini tetap harus reset lagi. Yes, itu dia. Apakah Lord kali ini masih bisa ditahan? Atau akan menjadi jawaban karena sudah mulai terpantau ya lagi-lagi produktivitas Blacklist pasca Lord mereka secure. Mereka coba untuk memaksimalkan tree laning pushnya. Dan Lazy Esports sudah mulai mempersiapkan defensive maneuver dengan 5 member mereka juga yang sudah mulai berada di area high ground. Terpantau sudah ada Pedro Estrex yang dibuka mengarah ke area objektif dari Lord yang sudah memasuki ke area high ground. Sedangkan MP yang sudah di-follow up dengan adanya Hard Guard menarik dari area lini pertahanan dan nampaknya masih belum bisa menjawab atas kemenangan one strike push karena masih bisa ditahan oleh Lazy Esports. Masih bisa di defense Lazy Esports. Walaupun kill mereka berbeda sangat jauh, mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Bahkan Lord yang dimasuki tadi 3 lane bersamaan akan gak berpengaruh apa-apa. Lazy Esports mereka masih bisa tahan dan sekarang reset lagi. Blacklist International mereka harus mencari cara lain. Wow, opsi terlalu strong nampaknya ya. Pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Lazy. Bahkan tadi upaya MP untuk masuk di tengah-tengah pun gak sepenuhnya bisa menyayat ke area Hero Glass Cannon-nya ya. Khususnya Chove mungkin dan Zizo tadi yang mau sempat dipegangin. Dan lagi-lagi harus mengulur waktu untuk Blacklist bisa masuk ke area high ground yang dimiliki oleh Lazy. Dan ya ini masih menjadi game untuk siapa saja, khususnya untuk Lazy. Karena ini udah masuk menit 18 dan another Lord yang diperebutkan pun Lord Evolve. Ini bisa jadi malapetaka ketika nantinya bisa dibalikan oleh pemain-pemain dari Lazy Esports. Cuman nggak gampang juga sih untuk langsung ngebalikin dengan kasus best turret udah nggak ada sama sekali. Pressure dari semua laning juga ada untuk Lazy Esports. Apalagi ngeliat buff purple aja mau ngambil itu susah banget. Iya, dari teman-teman Lazy Esports mereka juga sadar nih kalau mereka sekalinya offside aja. Tapi kayaknya udah boleh sih stop makan JM gak sih? Maksudnya udah 2 kali kan dia coba tadi JM dengan Vengeance-nya. Dia bisa selamat, bisa balikin keadaan. Walaupun ya beberapa kabar baik juga
bisa didapetin sama Lazy Sport. Karena ketika banyak banget tadi source-nya keluar juga dari JM, akhirnya ngedistract berapa player. Tapi lihat bagian top lane hampir saja ada 1 lawan 1 dan JM low XP. Burst damage yang lumayan menyakiti tubuh dari sosok JM ya, yang selalu jadi korban bulan-bulanan. Winter Crown sudah mulai diaktifkan dan nampaknya ini memancing keributan bagi pemain-pemain. Blacklist mengarah ke area Lazy, tapi ternyata belum ada follow up lebih jauh. Lord Evil masih coba untuk ditarik ulur dan sudah mulai dipancing nampaknya, yang justru datang dari pemain-pemain Blacklist Internasional. Nggak ada Winter berarti tadi ya untuk GM, tapi nggak ada Implosion juga untuk Pakbet. Lord mulai di setup, Lord mulai ditarik. Bisa dibilang ini adalah Lord yang paling krusial. Bloodwing juga udah dipegang oleh Zizo, bahkan ada filter extract yang dibuka. Coba untuk melakukan poke damage, outplay, terkena damage yang sangat berbahaya. Kabar baiknya masih ada Angela, harusnya darahnya masih bisa di cover lagi. Yes, dan begitupun juga dengan Lazy yang masih coba untuk memaksimalkan power yang mereka bisa miliki untuk menukar kerugian. Karena nampaknya udah ada satu pemain yang show off di area high ground. Tidak ada Chov. Lordnya juga sudah mulai kembali di-commit oleh pemain-pemain dari Blacklist Internasional. Tapi mereka harus mereset kembali ya, mengingat teman-teman dari Lazy, mereka masih coba untuk mau mengamankan karya Lord Dance-nya, sedangkan Pakbet sudah mulai ketahuan tidak memiliki kembali Implosion yang tidak mengarah ke area satu target operasi pun, sedangkan Blacklist Internasional memecahkan Immortal Chain terbawa untuk Pakbet. Begitu saya ada lihat bagaimana Dare harus ditembak dengannya, satu buah serangan yang diberikan oleh Outplay, sedangkan Shizo menukar nyawa pemainnya dengan adanya Pinkman yang hilang dan satu ditukarkan dengan area 2 member Immortal Winter Crown at Save the Day, dan nampaknya Soul Saver mendarat tepat ke area tubuh dari seorang Haji. Masih coba dikejar sepertinya. MP masuk kali ini dengan zaman Force Shizo, masih bisa membalikan keadaan seperti Flicker. Hampir saja outplay terjadi, namun 1 poin kill masih bisa diamankan juga. Heartguard kembali beraksi kali ini. MP Rhythm yang semungkin bentar lagi ada, dan lihat sakit sekali damage-nya masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Satu yang terakhir dan wipe out. Terjadi Blacklist Internasional menyamakan kedudukan. Wow, mereka menolak untuk dikalahkan dengan kemenangan 2-0 atas Lazy Esports dan memaksimalkan kita semua untuk masuk ke arah game yang ketiga untuk menentukan siapa yang harus mendapatkan match point di match yang pertama. Cukup dramatis karena membutuhkan hampir 20 menit kurun waktu untuk bisa memperebutkan game yang kedua bagi Blacklist Internasional. Itu dia, bukan menjadi game yang mudah memang. Dan defensif tadi dari Lazy Sport sangat-sangat